Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ade Septian H dengan BP 19 2024 2016. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari skripsi saya, yaitu dengan mata kuliah hama penyakit tanaman perkebunan. Di sini saya mengambil jenis-jenis hama pada tanaman kelapa sawit dan bagaimana cara pengendaliannya. Sebelumnya kelapa sawit sendiri yang bernama ilmiah latin yaitu Alyes guinensis Jack. Sebagaimana kita tahu, sawit ini merupakan penghasil minyak sawit dan inti sawit yang cukup primadona di perkebunan di Indonesia. Hanya komoditi minyak sawit minta untuk memacu pengembangan ekspor minyak kelapa sawit tersebut. Baik, selanjutnya yaitunya beberapa hama yang menyerang tanaman kelapa sawit. Yang pertamanya yaitu tungau merah sendiri. Adalah tungau yang menyerang tanaman kelapa sawit. Bagian tanaman kelapa sawit di sini yang diserang oleh tungau ialah daun. Ukuran dari tungau sendiri berukuran 0,5 mm yang hidup sepanjang tulang anak daun sambil mengisap cairan daun yang berwarna berubah menjadi mengkilat kecoklatan. Hama tungau ini cukup pesat perkembangannya dalam cuaca kering pada musim kemarau. Sedangkan di pembibitan, tungau dapat merusak persemaian yang bisa mengakibatkan bibit menjadi mati. Di sini pengendalian yang dapat dilakukan pada tungau merah ini dengan beberapa cara seperti penyemprotan insektisida yang berbahan aktif. Selanjutnya hama ulat api atau bisa disebut Septora nitens. Tipe serangan dari ulat api ini yaitunya menyerang pada bagian daun kelapa sawit. Di sini ulat api hidupnya itu bisa mampu menghasilkan 300 ataupun 400 butir telur yang menetas pada 4-7 hari. Telurnya berbentuk pipih dan berwarna kuning muda. Sedangkan kepompong sendiri berada di dalam kokon yang terbuat dari air liur dari larva yang berbentuk bulat telur serta berwarna coklat gelap yang terletak di permukaan tanah yang berada di sekitar piringan di bawah pangkal batang kelapa sawit. Dia kepompong sendiri berkisar antara 17 sampai 27 hari. Beberapa teknik pengendalian yang dapat dilakukan untuk ulat api ini. Yang pertama, secara hayati yang dilakukan dengan penggunaan Trichoderma sp, penggunaan parasit larva.
Selanjutnya dengan secara mekanik yaitu pengutipan ulat ataupun pupa di lapangan, lalu yang telah dapat dimusnahkan. Selanjutnya bisa juga penggunaan virus seperti granulosis bakulovirus. Selanjutnya bisa juga penggunaan insektisida yang dilakukan dengan penyemprotan ataupun dikenal dengan spraying yang dilakukan pada tanaman berumur 2,5 tahun dengan menggunakan penyemprotan tangan. Sedangkan yang berumur 5 tahun ke atas dilakukan dengan mesin penyemprotan. Selanjutnya juga dapat penyemprotan udara yang dilakukan apabila dalam satuan luas yang cukup luas. Selanjutnya di sini ada nematoda Rhadina Helenchus coccopilus. Hama ini biasanya menyerang pada bagian akar tanaman kelapa sawit yang bisa menimbulkan gejala berupa daun-daun muda yang membuka menjadi tergulung dan tumbuh tegak, dan daun berubah menjadi kuning lalu mengiring. Selanjutnya ada juga tandan buah yang membusuk dan tidak membuka, sehingga tanaman sawit tidak bisa menghasilkan buah. Di sini pengendalian yang dapat dilakukan ialah dengan cara tanaman terserang diracun dengan natrium arsenit untuk memberantas sumber infeksi. Mungkin setelah tanaman mati bisa dibongkar lalu dibakar. Selanjutnya ada kumbang Orites orinoceros. Ini menyebabkan buah menjadi busuk. Serangan hama ini cukup membahayakan pada tanaman muda, sebab apabila mengenai titik tumbuh bisa menyebabkan penyakit busuk dan berakibat kematian. Pengendalian yang dapat dilakukan tentunya bisa dengan sanitasi lahan, pembersihan sampah-sampah yang ada di sekitaran pokok. Selanjutnya di sini ada penggeret tandan buah yang dengan cara kerjanya peletakan telur pada tandan buah. Setelah menetas akan melubangi buah kelapa sawit. Biasanya ini menyerang pada kelapa sawit yang berumur 3-4 tahun. Tapi pada kondisi tertentu juga ditemui pada tanaman yang lebih tua. Gejala pada tanaman itunya bekas gerekan tersebut berupa vikes dan serat tanaman. Pengendalian dapat dilaksanakan sanitasi buah busuk yang terserang. Pun buah busuk dikumpulkan di dalam satu lubang dan dilakukan aplikasian insektisida Vipor dengan ditutup tanah. Di sini juga menentukan pengendalian dapat dilakukan yang tentunya penggunaan pestisida, insektisida, dan pembersihan sanitasi lahan, dan bisa juga dilaksanakan pengendalian secara langsung, yaitu contoh pemungutan ulat di lapangan dengan membasmi langsung dan bisa dengan langkah-langkah lainnya. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya sendiri, ada sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.